Pak Ketua. Tadi sebenarnya pertanyaan dan pendalaman dari seluruh rekan-rekan anggota udah cukup lengkap dan menyeluruh. Tapi saya tadi dikasih kabar bahwa ini bisa jadi rapat terakhir Komisi 1 sebelum penutupan masa sidang. Jadi kayaknya baik juga saya untuk merespon pandangan pemaparan dari para narasumber yang hadir, Prof. Mas Duki, Prof. Ramli, dan Dr. Ignatius. Tadi pemaparannya luar biasa. Dan kayaknya jelas juga tadi kita semua pun yang menonton masing-masing narasumber berdiri di mana, pandangannya saklek tadi. Ada yang mau balance, ada yang lebih ke serta-merta harus dibedakan. Tadi Dr. Ignatius juga secara singkat tadi memaparkan di ujung terkait dengan pandangannya, dan mudah-mudahan ini bisa membantu kami di Komisi 1, khususnya di Panja Penyiaran, dalam membentuk revisi Undang-Undang Penyiaran yang adil, bukan menyamaratakan. Tadi disampaikan nggak bagus juga kalau misalnya disamaratakan di undang-undang yang selama ini berlaku untuk konvensional ditranslate untuk ke digital, nggak bagus. Saya setuju, tapi kita perlu undang-undang yang fresh, yang baru, yang mencerminkan norma, keadaan, realita saat ini. Tadi Prof. Mas Duki juga menyampaikan di pemaparan awalnya bahwa nggak cukup diatur dengan Undang-Undang ITE. Karena UTE ini hanya mengatur terkait dengan terorisme, narkoba, dan pornografi. Kita kebetulan pengalaman di periode lalu juga di sini membahas beberapa undang-undang, baik itu Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ataupun Undang-Undang ITE. Memang banyak sekali masukan-masukan baik dalam RDPU ataupun rapat panja yang menyampaikan, oh nggak bisa Pak, karena ini udah diatur sama undang-undang ini. Nggak kosong kok Pak, nggak vakum peraturan perundang-undangan karena sudah ada undang-undang A, B, C, D. Tapi tetap diatur juga karena kami menilai itu adalah kesepakatan politik, itu adalah berdasarkan perundingan dan mencerminkan kebutuhan yang kami pahami dan kami lihat dibutuhkan. Tadi Prof. Ramli menyampaikan dalam pemaparannya bahwa memang Prof. Untuk menggiring lembaga penyiaran yang bersifat konvensional untuk memulai langkah digitalisasi, apa tadi disampaikan harus mulai berdigital, kalau enggak nanti bakal dikalahkan dan bakal tergerus dengan yang saat ini sudah melakukan. Itu satu concern gitu lah. Tapi concern yang lain juga adalah bagaimana tugas kita di Komisi 1 ini bisa benar-benar menjawab tantangan saat ini dan masa depan. Tadi teman-teman di Komisi 1 udah menyampaikan, tadi juga sudah disampaikan sama Kak Andina kalau nggak salah terkait dengan pajak dan iklan. Tadi ini yang disampaikan Prof. Ramli juga. Kita generasi saya pasti yang tahun 90-an, 2000-an menonton televisi pasti nggak sangat terukur gitu loh dalam hal-hal yang kita dapatkan dari televisi, dalam iklan rokok misalnya ataupun iklan alkohol dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang kita lihat banyak di OTT atau di lembaga penyiaran yang digital ataupun di yang sifatnya OTT gitu Pak ya. Itu banyak sekali platform-platform penyiaran yang menampilkan atau secara terang-terangan mengiklankan apakah itu konsumsi rokok, apakah itu konsumsi alkohol. Nah, saya hanya ingin bertanya kepada Prof. Undang-undang mana yang mengatur itu saat ini? Gitu. Terus perlu diapakan itu, Prof? Perlu diatur dalam undang-undang penyiaran atau tidak? Nah, ini kalau boleh saya rangkum masukan dari poin-poin yang berkembang hari ini, karena ada sebagian pasti yang mengatakan
revisi undang-undang penyiaran yang tidak menyentuh aspek-aspek tersebut, realitas saat ini, permasalahan saat ini, norma saat ini, itu bukan revisi undang-undang penyiaran yang meaningful. Di sisi lain tadi ya mau meaningful tapi nggak bisa juga kita menabrak undang-undang yang ada ataupun menyamaratakan. No, kita bukan mau menyamaratakan. Kita mau buat yang adil. Kita mau buat yang balance. Kita mau buat yang merepresentasikan norma, keadaan, dan permasalahan yang kita hadapi saat ini. Mungkin itu Pak Ketua, terima kasih. Baik, terima